Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai kuartil, desil, dan persentil. Apa itu? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah kuartil. Apa itu kuartil? Yaitu jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi ada sebuah data dibagi 4. Sesudahnya disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Nah, karena dia dibagi 4, itulah disebut kuartil. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing disimbolkan Q1, Q2, Q3, atau ada juga yang menyimbolkan K1, K2, K3. Gitu ya. Jadi kuartil itu adalah sekumpulan data yang dibagi 4. Dan kuartilnya itu adalah 3. Ada 3 maksudnya ya. Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Dan kedua, tentukan letak kuartil. Jadi kita untuk mencari nilai kuartil itu kita harus mengetahui letak kuartilnya di mana. Nah, jadi yang paling pertama itu adalah menentukan letak kuartil. Bagaimana caranya? Caranya adalah letak kuartil J sama dengan data ke J kali N tambah 1 dibagi 4. Dengan J sama dengan 1, 2, 3. Jadi J ini adalah maksudnya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nggak bisa lebih ya. Jadi karena dia cuma ada 3. Oke, jadi misalnya kita mencari kuartil pertama. Berarti J-nya itu menjadi 1. Kuartil 1 sama dengan 1 kali N tambah 1 dibagi 4. Nah, jika kuartil 2 berarti kuartil 2 sama dengan 2 kali N tambah 1 dibagi 4. Begitu juga kuartil 3. Q3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Gitu ya. Nah, kemudian setelah mengetahui letak kuartil, baru kita dapat menentukan nilai kuartil. Tentukan nilai kuartil untuk data dalam berdistribusi frekuensi. Jadi ini datanya sudah dalam bentuk berdistribusi frekuensi. Nah, rumusnya QJ sama ya. QJ tadi itu maksudnya Q1, Q2, atau Q3. Sama dengan L1 itu adalah L1 limit bawah dari kuartil yang ditanya. Kemudian ditambah D. D itu adalah rentang nilai atau intervalnya. Kemudian dikali J kali N dibagi 4. Nah, di sini untuk mencari letak langsung saja J dikali N. Tidak perlu ditambah 1. Karena sudah begitu rumusnya. Kemudian dibagi 4. Jadi N di sini itu adalah jumlah data dari frekuensinya. Kemudian dikurang sigma F. Sigma F-nya adalah sigma frekuensi sebelum kuartil yang ditanya. Kemudian dibagi FQJ, maksudnya adalah frekuensi kuartil yang ditanya. Nah, J itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kuartil yang ditanya. Langsung ke contoh. Carilah Q1, Q2, dan Q3 dari data pada tabel 2.3 distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ. Jadi di sini ada rentang nilai
Di situ rentang nilainya 50 sampai 54, kemudian 55 sampai 59, terus sampai 95 ke 99. Kemudian di sebelah kanannya adalah frekuensinya 1, 2, 11 sampai 4 dengan jumlah 80. Jumlah datanya di sini adalah 80. Berarti N-nya adalah 80. Langsung saja kita kerjakan. Karena kita mencari Q1 kuartil pertama, berarti J tadi adalah 1. Karena kita mencari kuartil pertama, Q1. 1 dikali N-nya berapa? 80. Ya kan, dibagi 4. Nah, didapat 20. Jadi, letak kuartil ada di nilai 20. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah di sini 1 tambah 2 berarti sudah 20 belum ya? 1 tambah 2 kan masih 3. Nah, kemudian kalau belum ditambah lagi bawahnya, 3 ditambah 11, 14. Sudah memenuhi 20? Belum, karena masih 14. Kemudian ditambah 10. Jika ditambah 10 sudah menjadi 24. Memenuhi 20? Ya, karena sudah 24. Berarti letak kuartil pertama ada di sini, yaitu rentang nilai 65 hingga 69 dengan frekuensi 10. Oke, ini frekuensi kuartil yang ditanya, yaitu FQ1 tadi ya. Nah, kemudian yang di atasnya ini 1 tambah 2 tambah 11 adalah sigma frekuensi sebelum kuartil yang ditanya. Berarti 1 tambah 2 tambah 11, 14 gitu ya. Berarti di sini adalah sigma F tadi. Nah, di sini adalah FQ1. Oke. Nah, di sini sudah kita ketahui tadi kelas Q1-nya berarti ada di 65 hingga 69. Kemudian limitnya itu adalah yang ditanya limit bawah dari kuartil yang ditanya. Karena di sini adalah nilainya itu adalah 65 ke 69, berarti 65 itu bawah. Nah, jika 65 bawahnya berarti dikurang 0,5. Jadi untuk limit bawah itu dikurang 0,5. Kemudian untuk limit atas itu ditambah 0,5. Berarti di sini limit bawahnya adalah 64,5. Kemudian jika limit atas berarti 69,5. Ya. Limit bawah ini yang bawah, ini yang atas. Kalau yang ditanya limit bawah berarti 64,5. Kalau limit atas berarti 69,5. Karena ditambah 0,5, kalau di bawah kurang 0,5. Nah, bagaimana dengan D? D itu adalah interval. Nah, intervalnya di sini ada 5. Kenapa? Karena di situ 65, 66, 67, 68, 69. 5 ya. Oke, D-nya 5. Kemudian sigma frekuensi sebelum kuartil yang ditanya itu adalah tadi sudah dijelaskan 14. Kemudian frekuensi kuartil yang ditanya adalah 10. Langsung saja kita masukkan L1 limit bawah tadi ada 64,5 ditambah D-nya 5. Kemudian nilainya letak kuartil pertama tadi adalah 20 dikurang sigma frekuensi kuartil sebelum kuartil yang ditanya itu 14. Kemudian dibagi
frekuensi kuartil yang ditanya 10. Berarti nilainya di sini adalah 67,5. Nah, itu untuk mencari kuartil pertama. Bagaimana dengan kuartil kedua dan ketiga? Hampir sama, hanya saja yang membedakan adalah J-nya. Nah, di sini J-nya sudah menjadi 2 karena kita mencari kuartil 2. 2 dikali N-nya 80 dibagi 4 didapatlah nilainya 40. Jadi letak kuartil kedua itu ada 4 pada nilai yang 40, pada nilai 40. Nah, di mana dia? 40 ya. Berarti tadi di sini itu didapat 1 tambah 2, 3 tambah 11, itu 14 tambah 10, 24. 24 belum memenuhi, tambah 12, 36 belum memenuhi 40, ditambah lagi 21. Berarti berapa nilainya? 36 berarti 57 ya. Oke, sudah memenuhi ya. Nah, berarti nilai untuk kuartil kedua itu ada di sini, yaitu rentang kelas 75 hingga 79 dengan frekuensi 21. Oke. Nah, di sini sudah kelasnya tadi sudah kita cari 75 ke 79. Kemudian limit bawahnya berarti 75 kurang 0,5 berarti 74,5. Rentang kelasnya masih sama, D-nya itu interval kelasnya masih 5. Sigma frekuensi sebelum kuartil yang ditanya itu tadi sama-sama kita hitung 36. Kemudian frekuensi kuartil keduanya tadi adalah 21. Berarti langsung masuk ke rumus. Q2 atau kuartil 2 sama dengan 74,5 tambah 5 dikali 2 kali 80 bagi 4 kurang 36 dibagi 21 sama dengan 74,5 tambah 0,95 sama dengan 75,45. Nah, ini adalah nilai kuartil kedua. Nah, kuartil ketiga bagaimana? Untuk kuartil ketiga hampir sama, yang membedakan adalah J-nya. J-nya di sini sudah menjadi 3. Berarti 3 kali N 80 dibagi 4 sama dengan 60. Nah, kembali lagi kita cari nilainya yang 60. Sama-sama kita hitung. Oke, 1 tambah 2, 3 tambah 11, 14 tambah 10, 24 tambah 12, 36 tambah 21, 57 tambah 6. Ya kan? Berarti di sini 63. Sudah mencukupi, sudah. Berarti nilai kuartil 3 ada di sini. Rentang kelas 80 hingga 84 dengan frekuensi 6. Nah, jadi frekuensi yang ditanya adalah 6. Kemudian di sini tadi adalah sigma frekuensi kuartil yang sebelum kuartil yang ditanya. Berarti di sini 24, 36, di sini 57. Oke. Nah, langsung saja kita lihat udah ditentukan tadi kelasnya di mana 80 hingga 84.
Kemudian limit bawahnya berarti dikurang 0,5, 80 kurang 0,5, 79,5. D-nya masih sama 5. Kemudian sigma F-nya sama-sama tadi kita hitung 57. Kemudian frekuensi kuartil yang ditanya tadi 6. Langsung masuk ke rumus. Kuartil ketiga sama dengan 79,5 ditambah 5 dikali 3 kali 80 bagi 4 dikurang 57 dibagi 6. Didapatlah nilai kuartil ketiga adalah 82. Gitu ya. Jadi jelas dari contoh ini. Jadi misalnya ada soal-soal misalnya langsung dari data, misalnya soalnya ini, kemudian ditanya kuartil ketiga. Kita nggak perlu menghitung lagi kuartil 1, kuartil 2. Langsung saja kita ke menghitung kuartil 3. Karena sudah tahu tadi ya jalannya. Kita pertama mencari letak. Habis itu setelah mencari letak, kita mencari kelas, baru limit bawah, interval, sigma, frekuensi sebelum, dan frekuensi yang ditanya, baru masuk ke rumus. Begitu ya. Oke, bagaimana dengan desil? Nah, perbedaannya, desil itu adalah jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian. Nah, simbolnya itu adalah D1, D2, D3 hingga D9. Karena dibagi 10, jadi pembaginya itu disebut desil, dan desil itu ada 9. Oke, rumusnya sama. DJ sama dengan data ke J kali N tambah 1 dibagi 10. Karena desil itu pembaginya adalah 10. Kalau kuartil tadi pembaginya adalah 4. Nah, J-nya itu bisa 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya hingga 9. Oke. Tergantung yang ditanya. Kemudian untuk rumusnya sama juga, rumus untuk distribusi frekuensi. DJ sama dengan L1 limit bawah ditambah D interval dikali J kali N. J-nya itu tergantung desil yang ditanya. Kemudian N jumlah data dibagi 10. Karena desilnya 10 ya pembaginya. Kemudian dikurang sigma frekuensi kuartil yang sebelum kuartil yang ditanya dibagi frekuensi kuartil yang ditanya. Gitu. Ingat sekali lagi, penentunya adalah J. Jadi J itu tergantung yang ditanya. Kemudian bagaimana dengan persentil? Persentil itu sama. Hanya saja di sini pembaginya adalah 100. Dan persentil itu ada 99. Oke, J-nya itu bisa 1, bisa 2, hingga 99. Rumusnya sama. PJ sama dengan data ke J kali N tambah 1 dibagi 100. Yang bedakan adalah 100 pembaginya. Kalau desil tadi 10, kuartil itu 4, nah persentil itu 100. Kemudian untuk rumus distribusi frekuensinya juga sama. PJ sama dengan limit bawah ditambah interval dikali J kali N jumlah data, J-nya itu tergantung persentil yang ditanya, dibagi 100 dikurang sigma frekuensi sebelum kuartil yang ditanya, dibagi F atau frekuensi kuartil yang ditanya. Oke, jadi intinya kuartil, desil, persentil itu rumusnya sama. Yang membedakan adalah J yang ditanya dan pembaginya. Kuartil pembaginya 4, desil pembaginya 10, persentil di pembaginya adalah 100. Oke. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Bisa
teman-teman ulangi untuk memahaminya, atau bisa juga bertanya, nanti akan saya jawab. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.